Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fenrico Novelino Cristo Zaluku dengan nomor induk mahasiswa 2004 226 20884, nomor absen 31 dari Offering MM. Pada mata kuliah pengantar ekonomi kali ini saya akan membahas mengenai teori perilaku konsumen. Sebelum itu saya akan menjelaskan daftar isi tentang poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, definisi teori perilaku konsumen. Kedua, jenis kegunaan barang. Ketiga, teori kardinal. Keempat, teori ordinal. Kelima, keseimbangan konsumen. Keenam, perubahan anggaran terhadap tingkat konsumsi barang. Dan yang ketujuh, perubahan salah satu harga terhadap tingkat konsumsi barang. Untuk lebih mempermudah memahami arti teori perilaku konsumen, kita dapat mendefinisikan per kata dari teori perilaku konsumen. Yang pertama, teori. Kedua, perilaku. Ketiga, konsumen. Teori. Teori adalah landasan berpikir atau rangka konseptual yang dipikirkan oleh manusia. Kemudian perilaku. Perilaku adalah wujud nyata dari tindakan seseorang. Dan konsumen adalah seseorang atau sekelompok orang yang menghabiskan nilai guna suatu barang. Sehingga jika kita gabungkan, arti dari teori perilaku konsumen adalah kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami proses dan tahapan tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk memanfaatkan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Selanjutnya, jenis kegunaan barang bagi konsumen. Tentu konsumen membeli barang karena ingin menggunakan manfaatnya. Kegunaan itu diantaranya adalah kegunaan tempat. Benda yang setelah dipindahkan tempatnya akan lebih berguna bagi manusia. Kemudian kegunaan bentuk. Benda setelah diubah bentuknya dapat lebih berfaedah bagi manusia. Kemudian kegunaan elemen atau kegunaan dasar. Benda berguna karena mempunyai zat asli yang dibutuhkan. Keempat, kegunaan milik. Benda yang dapat berfaedah setelah dimiliki oleh manusia. Dan yang kelima, kegunaan waktu. Benda akan lebih berfaedah bila digunakan pada waktu yang tepat. Selanjutnya, teori kardinal. Teori kardinal adalah kepuasan atau utilitas yang dapat dihitung atau diukur secara langsung dengan menggunakan angka. Hal ini juga berkaitan dengan hukum Gosen yang pertama, yaitu the law of diminishing marginal utility, yaitu jika suatu barang dikonsumsi secara terus-menerus, maka total kepuasan atau TU akan naik, sedangkan tambahan kepuasan atau MU akan menurun hingga 0 bahkan negatif. Contoh kasusnya adalah seperti ini. Ketika kita berolahraga, contohnya sedang bersepeda, kita akan merasa kelelahan akibat olahraga. Akhirnya kita memutuskan untuk membeli 1 botol air mineral. Ketika kita meminum gelas pertama, botol pertama, kita akan merasakan kepuasan karena sudah berhasil menghilangkan rasa dahaga. Kemudian kita meminum botol kedua dan terasa lebih nikmat. Kemudian kita memutuskan untuk meminum gelas atau botol ketiga. Rasanya semakin nikmat. Namun ketika kita meminum botol keempat atau gelas keempat, perut kita sudah mulai kembung dan rasanya sudah tidak enak lagi untuk meminumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan
kurva serta tabel yang sudah saya sediakan, yaitu adalah contoh kepuasan ketika memakan es krim. Pada kuantitas pertama, es krim pertama yang kita makan, TU yang kita hasilkan adalah 30 dan MU-nya juga 30. Kemudian kita menambah satu es krim lagi sehingga kuantitasnya menjadi 2. TU-nya naik, total kepuasan kita menjadi 50, sedangkan MU-nya malah turun menjadi 20. Kemudian untuk kuantitas ketiga, TU-nya bertambah menjadi 63 dan MU-nya turun menjadi 15. Pada kuantitas keempat, TU-nya masih tetap naik menjadi 65, sedangkan marginal utility-nya sudah menjadi 0. Pada kuantitas kelima, TU-nya akhirnya turun dari 65 menjadi 55, dan MU-nya sudah mencapai minus 10. Dan pada kuantitas keenam, ketika kita makan ice cream, TU-nya menjadi 35 dan MU sudah mencapai minus 20. Kemudian ketika kita lihat kurva pada total utility, pada kuantitas keempat, total utility mencapai hasil maksimal. Sedangkan pada kurva marginal utility, pada kuantitas keempat, MU sama dengan 0. Kemudian untuk lebih mengetahui keterangannya, TU berarti total kepuasan ketika menambah konsumsi satu barang, dan MU adalah tambahan kepuasan ketika menambah konsumsi satu barang. Sedangkan Q adalah jumlah barang yang dikonsumsi. Kemudian kita akhirnya mendapatkan rumus delta MU sama dengan delta TU per delta Q. TUN min 1 dibagi QN min 1. Kemudian kita mendapatkan turunan dari TU sama dengan MU. Kesimpulan yang kita dapatkan adalah ketika TU maksimal, MU dalam posisi dengan nilai 0. Kemudian ketika TU masih naik, MU masih dalam kondisi positif, dan ketika TU mulai turun, MU sudah berada pada nilai negatif. Selanjutnya, teori ordinal. Teori ordinal adalah kepuasan yang didapatkan masyarakat dari mengonsumsi barang yang tidak bisa diukur, melainkan hanya bisa dibandingkan. Teori ordinal terbagi menjadi 2, yaitu budget line atau BL dan indifference curve atau IC. Pada budget line, ada hubungannya dengan hukum Gaussian yang kedua. Baik, kita akan menuju ke hukum Gaussian kedua untuk dapat memahami dasar tentang budget line. Hukum Gaussian kedua berisi jika konsumen melakukan pemenuhan kebutuhan akan berbagai jenis barang dengan tingkat pendapatan dan harga barang tertentu, konsumen tersebut akan mencapai tingkat optimisasi konsumsinya pada saat rasio marginal utility berbanding harga sama untuk semua barang yang dikonsumsinya. Contoh kasusnya adalah seperti berikut. Andi mengonsumsi 3 jenis barang, yaitu barang X, barang Y, dan barang Z. Ternyata kuantitas X yang kedua, kuantitas Y yang ketiga, dan kuantitas Z yang kelima memberikan utilitas atau kepuasan yang sama. Jadi, Andi mencapai utilitas maksimum pada saat mengonsumsi 2 unit barang X, 3 unit barang Y, dan 5 unit barang Z. Hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. MUX sama dengan MUY sama dengan MUZ. Adapun untuk barang yang memiliki harga yang berbeda, rumusnya sebagai berikut. MUX per PX sama dengan MUY per PY sama dengan MUZ per PZ. Keterangannya adalah MUX,
MUY dan MUZ berarti marginal utility baik barang X, Y maupun Z. Kemudian baik PX, PY dan PZ berarti price atau harga dari barang X, barang Y dan barang Z. Kemudian kita lanjut ke contoh kasus, ada ketika barang yang dikonsumsi Andi memiliki harga yang berbeda-beda. Barang X dengan harga 500 perak per unit, barang Y seharga Rp5.000 per unit, dan barang Z seharga Rp10.000 per unit. Utilitas maksimum akan dicapai oleh Andi jika setiap unit barang memberikan utilitas marginal yang sama untuk setiap rupiah yang dibelanjakan. Kondisi tersebut tercapai pada saat nilai MU barang X adalah 5, MU barang Y adalah 50, dan nilai MU barang Z adalah 100. Kemudian berikutnya garis anggaran atau budget line, biasa disingkat BL, adalah kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi dua macam barang dengan menggunakan anggaran yang sama. Sebelum itu, informasi dasar yang harus kita ketahui untuk dapat menentukan BL adalah yang pertama, jumlah anggaran, dan yang kedua adalah harga barang X dan barang Y. Seperti yang bisa kita lihat, ada kurvanya antara minuman dan makanan. Minuman dengan kuantitas 10, jika harganya kita misalkan 10.000, maka minuman akan seharga 100.000, dan makanan dengan jumlah 8 dengan harga 10.000 per unit maka akan menghasilkan total 80.000. Nah, berikutnya kita akan membahas contoh kasus dari pergeseran budget line. Jadi budget line dapat bergeser. Apa penyebabnya? Kita saksikan bersama-sama bahwa ketika harga minuman 10.000 per botol, harga makanan 20.000 per piring, dan seseorang memiliki anggaran sebesar Rp100.000, maka ia perlu mengkombinasikannya. Tapi pada kesempatan kali ini, orang tersebut memilih satu item saja. Maka ia membeli makanan sebanyak 5 dan minuman 0. Kemudian contoh lainnya adalah dia tidak membeli makanan sama sekali, maka dia membeli minuman sebanyak 10 botol. Namun suatu ketika anggaran seseorang tersebut naik menjadi Rp200.000, tentunya 2 kali lipatnya, maka ia memutuskan membeli makanan sebanyak 10 dan minuman 0, atau contoh lainnya dia membeli minuman sebanyak 20 dan tidak membeli makanan. Ketika kita saksikan kurvanya, ketika anggaran naik, garis budget line akan bergeser ke kanan, dan ketika anggaran turun, budget line akan bergeser ke kiri. Sehingga hasilnya ketika garis anggaran naik, maka kurva bergeser ke kanan atas, dan ketika anggaran turun, garis akan berpindah ke kiri bawah. Selanjutnya, garis budget line juga dapat berotasi. Contohnya adalah sebagai berikut: ketika harga minuman 10.000 per botol, harga makanan 20.000 per piring, anggaran yang dimiliki adalah Rp100.000, sehingga ia membeli makanan 5 dan minuman 0, ataupun dia membeli makan 0 dan membeli minuman 10 botol. Kemudian harga makanan naik menjadi Rp25.000 per piring, sehingga ia hanya dapat membeli makanan sebanyak 4 tanpa minuman, ataupun membeli minuman 10 tanpa makan. Ketika kita lihat pada kurva, garis BL yang berpindah hanya pada sisi makanan saja, sehingga berotasi ke dalam berarti harga barang naik
dan berotasi keluar ketika harga barang turun. Kemudian kita akan membahas kurva indifferent atau indifference curve, yaitu kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi dua macam barang yang memberikan kepuasan yang sama. Terdapat ciri-ciri dari kurva indifferent. Yang pertama, menurun dari kiri atas ke kanan bawah sehingga berbentuk negatif. Kemudian dua, convex atau cembung terhadap titik origin atau titik 0. Yang ketiga, bergeser ke kanan atas, kepuasan semakin tinggi. Keempat, kurva tidak saling berpotongan. Dan kelima, yaitu memiliki marginal rate technical substitution atau MRTS. Dan berikut adalah contoh dari kurvanya. Berikutnya kita lanjut ke contoh kasus. Terdapat kombinasi barang A, B, C, dan D. Kombinasinya adalah sebagai berikut. Barang A dengan makanan 1 dan pakaian 8, TU-nya sebesar 50. Kombinasi B, makanan 2, pakaian 4, TU-nya tetap 50. Kombinasi C, makanan 4, pakaian 2, TU-nya tetap 50. Dan kombinasi D, makanan 8 dan pakaian 1, TU-nya juga 50. Dengan begitu kita mengetahui bahwa kombinasi seperti apapun tetap kepuasannya sama, yaitu sebesar 50. Dan kita bisa lihat contoh kurvanya. Berikutnya keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen terjadi ketika budget line bersinggungan dengan indifference curve. Bisa kita lihat pada kurva yang ditampilkan. Titik A merupakan consumer equilibrium yang terjadi karena persinggungan antara IC atau indifference curve dengan BL atau budget line, sehingga menghasilkan rumus minus MRS sama dengan minus P1 per P2. Ketika minusnya kita hilangkan pada kedua sisi, syarat optimum konsumen adalah MRS sama dengan P1 per P2. Kemudian income consumption curve atau ICC adalah kurva yang menghubungkan titik-titik keseimbangan konsumen pada berbagai tingkat pendapatan. Bisa kita saksikan pada kurva bahwa garis putus-putus merah merupakan income consumption line atau garis pendapatan konsumsi. Selanjutnya, perubahan anggaran terhadap tingkat konsumsi barang. Jika anggaran berubah, maka kurva budget line akan berubah dan melahirkan kurva ICC atau income consumption curve. Contoh kasusnya ketika harga barang A 500 perak per unit, barang B 1.000 rupiah per unit, dan memiliki anggaran sebesar 10.000. Seseorang tersebut membeli barang A sebanyak 20 tanpa barang B, ataupun membeli barang B sebanyak 10 tanpa barang A. Kemudian anggaran naik menjadi 2 kali lipat, yaitu 20.000. Barang A dapat dibeli sebanyak 40 tanpa barang B, dan barang B sebesar 20 tanpa barang A. Sehingga ketika kita saksikan garis bersinggungan dihubungkan oleh garis ICC. Berikutnya kurva Engel, yaitu hubungan pendapatan dengan konsumsi barang yang dibeli atau diminati dapat digambarkan dengan kurva Engel. Selanjutnya, elastisitas pendapatan dari permintaan atau income elasticity of demand. Rumusnya adalah sebagai berikut, dengan perbandingan perubahan relatif antara konsumsi dengan perubahan pendapatan dan perbandingan antara presentase perubahan jumlah barang yang diminta dan presentasi perubahan pendapatan. Contoh soalnya adalah ketika pendapatan seseorang naik dari Rp8.000 menjadi Rp12.000,
sehingga jumlah konsumsi naik dari 5 menjadi 10. Dapat kita masukkan ke rumus yang tadi, sehingga Q2 min Q1 per Y2 min Y1 dikali Y2 plus Y1 per Q2 plus Q1 sama dengan, kita masukkan sehingga 10 min 5 per 12.000 min 8.000 dikali 12.000 ditambah 8.000 per 10 ditambah 5. Sehingga mendapatkan 5 per 4.000 dikali 20.000 per 5. Hasilnya adalah 5 per 3. Berdasarkan respon terhadap perubahan pendapatan, kita dapat mengetahui 3 macam barang. Yang pertama, barang kebutuhan pokok, kedua, barang mewah atau barang superior, dan yang ketiga, barang inferior. Kurvanya adalah sebagai berikut. Kemudian, perubahan salah satu harga terhadap tingkat konsumsi barang. Jika salah satu harga berubah, maka budget line akan berotasi dan melahirkan kurva PPC atau Production Possibility Curve, menghubungkan tingkat konsumsi jika salah satu harga berubah, ceteris paribus. Dan berikut adalah contoh dari kurvanya. Demikian penjelasan dari saya mengenai teori perilaku konsumen. Semoga mudah dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan.